dibuat dari awal tahun 50-an. Tahun 50-an. Ya, jadi teknologinya sudah ada sejak tahun 50-an. Sebenarnya ini adalah difokuskan untuk industri. Entah industri pertahanan atau industri teknologi lainnya. Nah, lab grown diamond ini seiring berjalannya waktu akhirnya masuklah sebagai jewelry grade atau yang layak dibuat sebagai perhiasan. Nah, jadi sekarang ini lab grown ini bisa dibilang tidak natural, tidak sintetik. Dia hanya lab grown saja. Sorry Mas, aku masih belum tahu dikembangkan. Istilah dikembangkan di awal tadi, itu gimana sih Mas? Ya, lab grown ini sebenarnya pada dasarnya lab grown adalah berlian yang alami. Dia murni karbon, tidak ada mineral tambahannya. Dikembangbiakan di laboratorium. Dikembangbiakan? Iya, jadi misal berliannya ini dalam bentuk bahan 1 karat, lalu dikembangbiakan di laboratorium bisa menjadi 10 atau 20 karat atau bahkan lebih. Nah, itu yang membuat harga berlian ini yang dikembangbiakan, yang natural butuh 2 miliar tahun, yang ini butuh 2 minggu sampai 2 bulan. Oh begitu? Iya. Nah, ini proses pengembangannya bagaimana Mas? Prosesnya tetap melalui laboratorium. Jadi yang saya tahu prosesnya adalah menggunakan gas metana, rumus kimianya CH4. Nah, turunan karbonnya ini yang diambil untuk menggendutkan si berlian tadi. Jadi prosesnya kimiawi. Berarti dia secara ukuran, bentuk dan lain-lain juga akan mengembang begitu kan? Mengembang. Cuma perbedaannya adalah di struktur berlian. Struktur ini adalah proses pertumbuhan berlian. Nah, kalau berlian yang biasa kita lihat ini struktur 8 sudut kristalnya. Kalau berlian yang asli ini dia yang buatan, yang buatan itu dia seperti kubik aja, kotak gitu, satu arah aja bertumbuhan. Oh begitu. Nah, berlian yang buatan lab ini atau yang disebut dengan lab grown tadi, kemiripannya hampir 100%. Tidak 100% tapi hampir identik lah, hampir identik dengan berlian asli. Sangat sulit dibedakan. Berarti memang secara bentuk dia juga akan mengembang juga. Iya, jadi ibaratnya ini berlian dibuat di lab 2 bulan misal. 2 minggu sampai 2 bulan, yang ini 2 miliar tahun. Indeks bias, massa jenis, sifat optik, semuanya sama. Berarti, sorry Mas, ini aku juga mungkin aku bisa mengibaratkan itu sebuah roti kemudian dikasih pengembang. Ya, ragi itu. Ragi besar. Kemudian tapi kan ini dalamnya memang tidak sepadat aslinya atau bagaimana? Padat, tetap padat. Tetap padat ya? Tetap padat ya. Oh. Karena tingkat kepadatan materi kalau di laboratorium kita analisisnya sebagai massa jenis. Jadi tetap padat, kepadatannya tetap sama. Oh begitu. Kemudian untuk masalah harga? Harga, nah ini yang jadi permasalahan. Di Indonesia ini karena minim lab yang bisa melakukan pengecekan secara akurat. Sudah tersedia alatnya banyak, dari segala varian murah sampai mahal. Tapi ya kembali lagi perkembangan itu sulit ya. Intinya sulit orang untuk deteksi karena identiknya luar biasa mirip. Oh begitu. Ya, jadi harganya kembali ke harga. Saking miripnya ini, ada orang jual harganya sama dengan berlian. Ya tanda kutip ya, seller-seller nakal ini bilang sama kok, sama-sama berlian gitu. Berarti bisa dong kalau misalkan ini anggap aja modalku sekecil lah gitu loh, seroti kemudian supaya aku ingin dapat cuan yang banyak, itu kemudian dikembangkan jadi gede, itu bisa dong. Sederhananya seperti itu ya. Oh begitu. Untuk perbandingan harga yang tadi saya mau teruskan ya. Jadi harga ini biasanya range-nya dari kalau saya tidak salah ya, itu di 7% sampai 10% kurang lebih dianggap seperti itu.
daripada harga berlian asli. Jadi sekitar di bawah 10% kurang lebih. Kemudian gini, kalau misalkan di lab kan keluarnya apa? Ya, di lab kan jika lab itu memiliki perlengkapan yang bagus, pastinya akan keluar laboratori ground diamond. Laboratori ground diamond. Ya, dia tidak di synthetic diamond, tidak natural diamond. Dia laboratori ground diamond. Nah, laboratori ground diamond juga ini ada dua. Maksudnya ada dua? Ada dua proses. Oh begitu. Yang tadi saya jelaskan adalah proses secara kimia. Yang tadi gas metana diambil itu. Yang kedua adalah melalui high pressure, high temperature. Dia melalui proses tekanan dan suhu yang tinggi seperti terbentuknya berlian di kerak bumi. Oh begitu. Dia ditekan terus dengan alat proses, ya tadi saya bilang 2 minggu sampai 2 bulan. Berarti dia itu harus konstan, berulang-ulang terus? Tidak berulang, konstan hidup terus. Oh begitu. Prosesnya konstan dengan listrik yang voltasenya stabil, konstan gitu. Kalau di bumi kan pembentukannya untuk diamond kan suhunya tidak stabil. Betul. Sampai akhirnya jadi berlian, bisa ya ada yang penambangan primer ataupun aluvial, ya intinya suhunya kan naik turun. Tapi, ya 2 miliar tahun soalnya. Kira-kira di Indonesia mampu nggak, ada nggak yang bikin maksudnya? Betul. Kalau Indonesia, kalau setahu saya sih belum ada ya. Belum ada ya. Paling dekat itu kemungkinan kalau saya tidak salah baca itu Singapura sama Tiongkok. Tapi produknya sudah masuk ke Indonesia? Seharusnya sudah dong. Seharusnya sudah. Seharusnya sudah. Ya. Pernah? Banyak. Nah, pernah timbul nggak Mas masalah seperti itu? Ini dibilang seperti itu tapi dibilang natural. Oh banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan menjadi masalah yang sangat besar. Oh begitu. Maksud saya masalah sangat besar itu bisa ke arah pidana karena sertifikat dari dalam dan luar negeri yang dipalsu, tapi batunya tertukar, ditukar dengan yang batu yang palsu, berlian natural ditukar dengan lab ground. Oh. Kalau konsumen tidak recheck ke lab yang bersangkutan atau tidak recheck ke lab yang lain, yang terjadi apa? Percaya saja, asal beratnya sama, dimensi kurang lebih sama, udah transaksi berlanjut. Itu sangat-sangat berbahaya. Nah, ini menyinggung masalah lab, sedikit keluar dari masalah yang tadi Mas ya. Menurut Mas Adi sendiri, harusnya kapan sih kita itu mengelab ulang sebuah permata atau batu? Ya, jadi sekiranya batu Anda itu sangat berharga, sekiranya akan disimpan dalam waktu yang sangat lama, atau sebagai ibaratnya kalau orang bilang lakon lah dalam proses perdagangan. Betul. Atau ini andalan kita gitu. Ya, saya sih menyarankan pembeli recheck ulang ke lab yang lain atau ke lab yang sudah pernah dilabkan di situ. Oh, recheck lagi, biasanya ada biaya tetap, walaupun cuma tanya lab yang sudah ada, karena dia diproses ulang seperti biasanya. Atau enggak, cari referensi lab lain yang kredibel. Atau misalkan seperti ini Mas, bisa enggak? Apakah itu bisa enggak? Jadi ini kan sekarang banyak lab-lab yang sudah online, seperti IGT sudah online kan? Oh, cek online ya. Betul. Nah, apakah misalkan saya beli dari pembeli A gitu, ternyata memonya ini sudah ada, cuman saya mengecek coba hasilnya sama enggak dengan yang ada di bisa enggak seperti itu? Sebenarnya proses cek online itu adalah salah satu pengaman. Misal batunya butuh verifikasi, salah satunya adalah dengan verifikasi secara online. Tapi di saat Anda transaksi dengan value yang besar sekali nilai rupiahnya, alangkah bijaknya kalau kita mengeluarkan sedikit uang kita untuk memverifikasi barang tersebut. Misal Bapak ngelabkan di lab besar di luar negeri, ya atau di Indonesia,
silakan kontak lab tersebut, boleh apakah barang ini terverifikasi, atau enggak ke labnya langsung dicek ulang. Atau lebih amannya menurut Mas Adi, apakah setiap ada transaksi kita harus selalu mencek ulang, dicek di lab yang berbeda? Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Sebaiknya seperti itu. Apalagi value-nya atau nilainya mahal sekali. Ya misal, ya kita tahu sendirilah Indonesia itu harga tarif lab itu mohon maaf mungkin termurah di dunia ya. Biayanya ada yang 100.000, 30.000. Kalau barangnya sekiranya ratusan juta ya mohon maaf, dengan segala nilai transaksi yang sebesar itu, alangkah baiknya dicek ulang.